Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Renugraha. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah komputer. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, bagaimana komputer telah mengubah cara kita hidup. Dulu komputer hanya benda besar yang dipakai di kantor atau lab. Tapi sekarang mereka ada di saku kita, di tas kita, bahkan di gelas minum kita. Dari cara kita belajar hingga berinteraksi dengan teman-teman online, semuanya dipengaruhi oleh kemajuan komputer. Ingat saat kita harus pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu sesuatu? Sekarang kita hanya perlu googling dalam hitungan detik saja. Komputer telah mengubah cara kita bekerja, bermain, bahkan cara kita berpikir. Mereka telah membuka pintu bagi kreativitas dan inovasi dalam segala hal, dari seni hingga sains. Tentu saja seperti mata pisau, pengaruh mereka juga bisa memiliki sisi gelapnya sendiri, dari privasi hingga kesehatan mental. Jadi, awal mula perkembangan komputer itu diawali dengan mesin hitung mekanik yang sebelum era komputer gen pertama oleh Charles Babbage, yang merupakan cikal bakal komputer modern yang menggunakan gigi-gigi dan mekanisme mekanikal untuk melakukan perhitungan. Jauh sebelum komputer digital saat ini yang kita pakai ditemui saat ini, itu dibuat oleh seorang dari Universitas Cambridge pada tahun 1827-1839. Siapa lagi kalau bukan Charles Babbage yang telah kita ceritakan sebelumnya, yang merancang suatu mesin yang kita anggap sebagai difference engine, tidak seperti mesin mekanik pada umumnya. Setelah merancang mesin difference engine, Charles Babbage tidak melanjutkan pengembangan pada mesin tersebut. Baru tahun 1849, Charles merancang konsep mesin baru, yaitu analytic engine, yang dianggap suatu konsep cikal bakal dari komputer yang serbaguna. Langsung pada komputer tabung hampa, ini merupakan gen pertama. Pada generasi ini sudah bisa membuat suatu alat yang digunakan untuk menyimpan program komputer. Ini ditandai dengan kemampuan komputer untuk menyimpan program dalam memori. Pada komputer sederhana atau generasi pertama, program-program ditulis dan disimpan dalam kartu yang dilubangi, kemudian baru bisa dieksekusi. Lalu, ini merupakan komputer gen pertama. Salah satu komputer gen pertama yang muncul adalah komputer ENIAC yang dibuat oleh Alan Turing. Di sini Alan Turing memainkan peran penting dalam pengembangan komputer elektronik dengan kontribusinya dalam merancang konsep dasar dari komputer modern dan memecahkan kode-kode kriptografi selama Perang Dunia Kedua. Jadi ENIAC itu sendiri merupakan singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibangun pada 1940-an. Ini merupakan monster mesin seukuran ruangan yang menggunakan tabung vakum dan ribuan saklar elektronik untuk melakukan perhitungan dengan kecepatan yang sebelumnya tak terbayangkan di era sebelumnya di tahun 1940-an. Ya, sekedar FYI aja, ini ada filmnya yang merupakan representasi dari kisah hidup dari Alan Turing sendiri dalam mengembangkan komputer ENIAC-nya. Film tersebut diperankan oleh seseorang yang pernah memainkan peran sebagai Dr. Strange. ENIAC merupakan dongkrak penting dalam sejarah teknologi komputer karena mengubah cara perhitungan dilakukan, membuka jalan bagi perkembangan komputer modern yang kita kenal sekarang. Lalu ada komputer EDVAC pada jenis komputer gen pertama yang kedua. Komputer EDVAC merupakan singkatan dari Electronic Discrete Variable Automatic Computer, mulai dikembangkan pada pertengahan 1940-an oleh kelompok ilmuwan di Moore School of Electrical Engineering di University of Pennsylvania. Mesin ini memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep penyimpanan program di dalam memori komputer. Komputer EDVAC sendiri pengembangan konsep penyimpanan programnya ini menjadi tonggak penting dalam sejarah komputasi, karena sebelumnya program-program komputer harus diprogram ulang secara manual setiap kali mesin dihidupkan. Dengan adanya konsep penyimpanan program di dalam memori komputer, pengguna dapat menyimpan program-program mereka dan menjalankannya kapanpun diperlukan tanpa perlu memprogram dari ulang awal lagi. Selain itu, penciptaan EDVAC juga membawa kontribusi besar terhadap perkembangan arsitektur komputer modern. Konsep dasar yang digunakan dalam EDVAC seperti konsep ALU,
atau Arithmetic Logic Unit, Unit Control, dan Unit Memory menjadi dasar bagi banyak desain komputer untuk selanjutnya. Munculnya UNIVAC 1 setelah EDVAC. UNIVAC merupakan komputer komersil pertama di dunia yang dipasarkan dari tahun 1951 hingga 1958. Pada UNIVAC menggunakan memori dengan 1000 word yang masing-masing 12 karakter dan mampu melakukan 1000 perhitungan per detik. Komputer EDVAC sendiri, atau yang merupakan singkatan dari Electronic Discrete Variable Automatic Computer, dikembangkan oleh sekelompok ilmuwan di Moore School of Electrical Engineering di Universitas Pennsylvania, yang merupakan salah satu tokoh utama di dalam pengembangan EDVAC yang sebelumnya saya ceritakan, yaitu John von Neumann, seorang ilmuwan dan matematikawan terkenal pada masanya. Pengembangan komputer tidak lengkap tanpa menyebutkan peran penting komputernya. Jadi saya sebutkan tadi pengembangannya. Kontribusinya beliau, khususnya dalam merumuskan konsep arsitektur von Neumann yang membedakan antara program dan data dalam memori komputer, menjadi landasan bagi desain komputer modern. Lalu pada komputer gen pertama yang selanjutnya adalah IBM 305 RAM, merupakan singkatan dari Random Access Memory of Accounting dan Control, merupakan merek dagang dari IBM untuk komputer dengan kepentingan bisnis pada tahun 1956. Komputer ini adalah komputer pertama yang menggunakan tempat penyimpanan atau state storage. Komputer ini dikembangkan oleh tim insinyur di perusahaan teknologi Amerika IBM, International Business Machine Corporation. Dikembangkan oleh tim insinyur yang ternama, IBM 305 Remage tidak hanya menandai kemajuan signifikan dalam kapasitas penyimpanan data, tapi juga jalan bagi penggunaan memori akses acak dalam lingkungan bisnis. Kehadiran IBM sendiri, IBM 305 Remage menjadi landasan bagi transformasi dalam pengelolaan data bisnis, memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola informasi mereka dengan lebih efisien dan efektif. Dengan kemampuan akses acak yang diperkenalkan oleh Ramage, perusahaan dapat dengan cepat dan mudah mengakses data yang tersimpan tanpa perlu menunggu proses pencarian berurutan seperti yang dilakukan pada komputer sebelumnya. Hal ini membantu peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan, serta membuka potensi baru dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Selain itu, keberhasilan IBM 305 Ramage tidak hanya tercermin dalam kemampuan teknisnya, tapi juga dampaknya terhadap perkembangan industri. Lalu ada komputer EDSAC. Pengembangan komputer EDSAC dilakukan di Universitas Cambridge menggunakan assembler sederhana yang disebut initial order atau program yang ditulis secara fisik. Dengan itu, programmer tidak perlu menuliskan program dalam bahasa mesin. Komputer ini mempunyai 1024 lokasi memori. Komputer EDSAC sendiri dikembangkan di Universitas Cambridge di Inggris oleh tim yang dipimpin oleh Sir Maurice Wilks. Oleh karena itu, Sir Maurice Wilks dianggap sebagai salah satu penemu utama dalam komputer ini. Dengan demikian, EDSAC bukan hanya merupakan tonggak penting dalam sejarah komputasi, tapi juga menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut dalam teknologi komputer dan perangkat lunak. Inovasi-inovasi yang diperkenalkan oleh EDSAC baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak telah membuka jalan bagi kemajuan yang mengesankan dalam kehidupan komputasi modern. Lalu ada komputer transistor yang merupakan komputer kedua. Kita sudah masuk di generasi yang kedua sekarang. Dengan komputer yang menggunakan tabung tanpa memiliki ukuran yang sangat besar, maka komputer transistor ini memperkecil ukuran dari komputer. Pada generasi ini ditandai dengan penggunaan transistor sebagai teknologi dasar pada komputer. Transistor sendiri adalah semikonduktor yang berfungsi sebagai penggunaan penguat switch, modul signal, dan lain-lain. Transistor sendiri adalah, selain itu, penggunaan transistor juga memungkinkan komputer menjadi lebih efisien dalam hal konsumsi energi, sehingga mengurangi biaya operasional dan memperluas cakupan penggunaan komputer di berbagai bidang. Ya, kita masuk ke jenis komputer gen kedua. Yang pertama ada DEC-PDP-1. DEC-PD-1 atau yang merupakan kependekan dari Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1, komputer interaktif yang berukuran kecil dengan mesin 18 bit. Komputer ini dirancang oleh seorang insinyur komputer Amerika bernama Ben Goerli.
PTP Minuan diperkenalkan pada tahun 1959 oleh perusahaan komputer Amerika, yaitu Digital Equipment Corporation atau DEC. Diperkenalkan pada tahun 1959 oleh perusahaan komputer Amerika, membuka jalan bagi pengembangan komputer interaktif yang lebih lanjut dan memainkan peran penting dalam mengimplementasi gen selanjutnya. Keberadaan komputer ini juga memberikan dorongan besar dalam pengembangan industri game, karena komputer ini menjadi platform utama untuk beberapa game komputer pertama yang dikembangkan di dunia ini. Dengan demikian, PTP-1 tidak hanya merupakan sebuah produk teknologi, tapi juga simbol dari era baru yang merupakan game. Lalu UNIVAC 3. UNIVAC 3 adalah komputer generasi kedua yang diproduksi oleh Remington Rand pada tahun 1962. Komputer ini dikembangkan oleh William J. Norris dan tim di Sperry Rand Corporation yang membeli bisnis komputer Remington Rand pada tahun 1955. UNIVAC 3 merupakan evolusi dari pendahulunya UNIVAC 1 dan UNIVAC 2 dengan peningkatan kecepatan, kapasitas penyimpanan, dan keandalan. Ini adalah salah satu komputer paling canggih pada masanya, yaitu pada tahun 1955, dan digunakan untuk berbagai aplikasi bisnis dan ilmiah. Keberhasilan UNIVAC 3 tidak hanya tercermin dalam kinerja dan kemampuannya yang luar biasa, tapi juga dalam dampaknya yang luas dalam berbagai aplikasi bisnis dan ilmiah. Dengan kemampuan yang lebih canggih, UNIVAC 3 menjadi alat yang sangat diandalkan untuk pemrosesan data dalam berbagai sektor, mulai dari keuangan dan manufaktur hingga penelitian ilmiah dan rekayasa. Lalu sekarang kita masuk ke gen ketiga, yaitu Computer Integrated Circuits. Perkembangan selanjutnya adalah dengan IC yang mempunyai ukuran yang lebih kecil dari transistor. Ini dilakukan guna mengefisienkan kerja dari komputer. Rangkaian yang terintegrasi meningkatkan kecepatan proses. Komputer ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada IBM S360. IBM S360 adalah serangkaian sistem komputer yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1960-an. Ini adalah langkah revolusioner dalam industri komputer karena menggunakan konsep kompatibilitas antara model-modelnya yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk memperbarui sistem mereka tanpa mengubah perangkat lunak yang ada. Penemunya adalah Ken Amdahl, yang merupakan insinyur komputer terkemuka di IBM saat itu. IBM S360 merupakan terobosan besar dalam pengembangan standarisasi komputer, mempengaruhi industri komputer secara luas bagi era komputasi modern. Keandalan, fleksibilitas, dan kinerja sistem ini telah memperluas cakupan penggunaan komputer dalam berbagai industri, mempercepat perkembangan TI atau teknologi informasi, dan membawa manfaat besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, komputer ini bukan hanya sebuah produk teknologi, tapi juga simbol inovasi yang mengubah paradigma dalam dunia komputerisasi juga. Lalu setelah IBM S360 ada DG Nova. Komputer DG Nova atau singkatan dari Data General Corp Nova adalah salah satu komputer mini pertama yang diproduksi oleh perusahaan Digital Equipment Corporation atau DEC pada tahun 1969. Komputer ini dirancang oleh seorang insinyur komputer terkemuka bernama Edson de Castro. DG Nova menawarkan kinerja yang andal dan terjangkau, menjadikannya populer di kalangan lab, universitas, dan bisnis kecil hingga menengah. Keberhasilan Nova membantu DEC memperkuat reputasinya sebagai pemimpin di pasar komputer mini pada era 1970-an. Nova tidak hanya merupakan produk teknologi yang sukses, tapi juga sebuah simbol dari pergeseran paradigma. Buktinya dia menjadi yang terkuat di pasar pada tahun 1970-an. Yang juga telah membuka pintu bagi lebih banyak inovasi dalam teknologi komputer mini selanjutnya yang akan berkembang. Lalu kita masuk ke generasi keempat, komputer Very Large Scale Integration, atau yang merupakan komputer generasi ini merupakan pengembangan dari teknologi IC Integrated Circuit. PLSI ini adalah teknologi penempatan komponen dalam satu chip atau IC. Perbedaan komputer gen ketiga dan keempat ini terletak pada tingkat kemampatan keempat yang lebih tinggi, namun tetap menggunakan teknologi dasar IC. Penempatan kemampatan ini dikarenakan dua hal, yaitu ekonomis dan kecepatan. Penggunaan microprosesor dimulai dari komputer generasi ini, yang dimana setelah ini ada dua jenis komputer yang mewakili generasi keempat.
Yang pertama ada IBM S370. IBM S370 adalah serangkaian sistem komputer yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. Ini adalah evolusi dari seri yang sebelumnya saya sebelumnya kasih tahu, yaitu S360 sebelumnya, dan menawarkan sejumlah peningkatan dalam hal kinerja, kapasitas, dan fleksibilitas. S370 dikenal sebagai sistem komputer modular yang memungkinkan pengguna untuk memperluas dan mengkonfigurasi sistem sesuai kebutuhan mereka. Penemunya, untuk penemu tunggal sendiri bukannya tidak ada, tapi lebih dianggap hasil kerja tim insinyur di IBM, sehingga bukan satu orang penemu tunggal, namun nama besarnya ada Charles Flint, Thomas Watson, Cr. dan C.O. Ponder dari IBM-nya. Jenisnya yang pertama ada komputer mikro atau komputer pribadi seperti komputer Pentium 4 dan Pentium 3 atau Coppermine. Komputer mikro atau komputer pribadi adalah jenis komputer yang dirancang yang digunakan oleh satu orang pada satu waktu. Contohnya termasuk komputer Power 3 STI 2 dan Power 3 yang dikembangkan oleh IBM, Brico SPARC yang dikembangkan oleh Sun Microsystems, serta Pentium 4 dan Pentium 3 Coppermine yang dikembangkan oleh Intel. Masing-masing komputer ini menawarkan kinerja yang sesuai dengan era masing-masing, dengan fitur-fitur yang memenuhi kebutuhan pengguna umum atau bisnis. Semisal, Pentium 4 dikenal dengan kinerja tinggi untuk aplikasi multimedia, sementara Brico SPARC cenderung digunakan dalam sistem jaringan dan server. Keandalan, kecepatan, dan kemampuan untuk menangani banyak permintaan adalah yang sangat penting, yang dimana Brico SPARC cenderung digunakan dalam sistem jaringan dan server, sehingga bisa menjawab permasalahan yang dibutuhkan tersebut. Dengan demikian, beragam fitur dan kemampuan dari setiap komputer ini mencerminkan upaya industri dan merespon kebutuhan tuntutan yang beragam dari pengguna dari berbagai bidang. Lalu yang terakhir ada komputer generasi kelima, yaitu Artificial Intelligence. Komputer ini mulai dari era sekarang hingga era selanjutnya di masa depan. Komputer ini masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, serta semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer ini memiliki minat kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya seorang manusia. Bukan seperti komputer sebelumnya yang dimana kesimpulan didapat karena manusia telah membuatnya lalu diupload dalam sebuah website ataupun arsip informasi yang bisa kita cari. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung, komputer generasi kelima ini diharapkan mengalami banyak pengembangan di masa depan. Setiap tahunnya, fitur-fitur yang dimilikinya terus berkembang dan meningkat, menjadikannya semakin canggih dalam pemrosesan informasi. Selain itu, komputer ini memiliki potensi untuk memiliki kemampuan baru yang luar biasa, seperti kemampuan untuk mendengar, berbicara, dan melihat yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan kecerdasan buatannya semakin maju, komputer ini bahkan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi antisipasi terhadap potensi komputer ini tidak hanya menarik bagi pengembang dan meneliti bidang teknologi, tapi juga punya dampak luas dari berbagai sektor, termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dengan kemampuan yang canggih, komputer ini memiliki potensi untuk mengubah cara kita bekerja, interaksi, dan memahami dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, ekspektasi terhadap kemampuan masa depan komputer ini sangat tinggi, dengan harapan akan membawa inovasi yang luar biasa dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.